pendengar dimanapun Anda berada, karena banyak yang bertanya kepada saya, apa betul nikah siri bisa masuk dalam KK seperti itu ya? Problematikanya di mana? Kalau boleh kita mungkin kita buat tema saja. Nikah siri bisa masuk dalam KK, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Para pendengar dimanapun Anda berada, selama ini orang nikah siri sebenarnya anak bukan berarti tidak masuk dalam KK, ya, bisa juga, tetapi yang tercantum hanya ibunya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya orang melakukan nikah siri karena tidak ada buku nikah, biasanya di Dukcapil ya hanya menerbitkan akte itu anak bin ibunya, bapaknya tidak ada. Tentu keterangan dari rumah sakit ini anak lahir dari siapa, karena kata kuncinya kan surat keterangan dari bidan atau rumah sakit. Ini kan lahirnya dari rahim siapa, itu kan rumah sakit bisa menerbitkan nama ibunya. Kalau nama bapaknya kan susah juga karena nggak ada buku nikah. Oleh karena itu selama ini bisa, tetapi hanya bin ke ibunya. Nah, belakangan ini memang ada berita gembira bagi pelaku nikah siri ya, karena mereka yang sudah melakukan nikah siri punya anak bisa dibuatkan akte dan KK lengkap, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa. Nah, ini yang paling unik ini ya. Nah, jadi tapi prosedurnya bagaimana Pak? Banyak bertanya kepada saya nih ya. Yang pasti karena ini baru, kita tunggu pengumuman teknisnya bagaimana ya. Tetapi saya baca dari beberapa media, bahkan sudah masuk televisi, sudah masuk YouTube, menurut pejabat Kemendagri ya, dari Kemendagri, bahwa pelaku nikah siri bisa mendapatkan KK. Nanti ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Satu, ya, bapak dengan ibunya membuat pernyataan tanggung jawab mutlak. Apa kalau nggak salah SPTJM apa itu ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya bapaknya ibunya berjanji atau bersumpah atau meyakini bahwa dia bertanggung jawab atas pernyataannya itu. Nah, yang kedua yang saya dapat baca itu adalah ada bukti bahwa telah melakukan nikah siri, itu kan. Memang ini jadi masalah tersendiri sebenarnya ya, itu yang dapat saya ketahui. Kemudian nanti di dalam KK ada tulisan. Nah, ini pula ya, ada tulisan belum melakukan pernikahan resmi, apa tidak kawin tak apalah gitu ya. Yang pasti tidak, ini karena tergolong baru ya. KK nanti ada penjelasan ini belum menikah, maksudnya belum nikah melalui Pak Kua, tercatat di Kua atau ya di Dukcapil bagi yang non muslim, seperti itu. Para pendengar dimanapun Anda berada, ini siapa sih yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Tentu yang diuntungkan adalah pelaku nikah siri. Harus kita akui ya, pelaku nikah siri di Indonesia ini sangat banyak. Lalu apakah pemerintah melegalkan nikah siri? Tidak. Nah, kata Kemendagri ini kan repot ini. Satu sisi dikatakan tidak melegalkan nikah siri, tapi sisi lain dia bisa mendapatkan KK. Apakah salah Kemendagri menerbitkan kebijakan itu? Tidak juga. Kenapa? Karena dia harus melindungi rakyat Indonesia bahwa setiap anak memiliki hak yang sama. Kalau memang yang salah ya bapak emaknya, bukan anaknya. Sekarang kalau tidak bisa masuk dalam KK, ya bagaimana masa depan anak, tentang sekolahnya dan segala macam, tentang pelayanan publik termasuk kesehatan, untuk dibuatkan BPJS dan segala macam. Kalau tidak ada KK bagaimana? Oke, lagi kan akte. Selama ini kan itu. Selama ini ada nama ibunya saja, bapaknya tidak.
Nah, ternyata pemerintah melihat, nah, menurut dari pejabat dari Kemendagri ya, bahwa anak tidak mau hanya dicantumkan ibunya saja, harus cantumkan pula bapaknya. Ini yang paling unik. Anak menurut saya nurut-nurut saja mau dicantumkan ibunya atau bapaknya. Mungkin bahasa yang lebih tepat bukan anak tidak mau, mungkin dampak psikologis ya, dosa bapak dengan mak, anak yang jadi imbasnya. Nah, itu satu ya alasan Kemendagri. Dapat kita maklumi sebenarnya. Yang kedua ya, sebenarnya terlalu banyak juga nikah siri, dalam artian tidak tercatat di sini bukan karena ingin apa ya, bukan karena ingin tidak baik dengan istri pertama, istri kedua, atau ingin melanggar, terutama bagi aliran kepercayaan. Kan banyak aliran kepercayaan ini di Kepulauan Riau, di Indonesia banyak. Mereka melakukan pernikahan tidak sesuai dengan agama yang 6 yang dianut. Kan ada kepercayaan di luar 6 agama. Lalu mereka akan melakukan pernikahan tanpa menggunakan salah satu agama dari 6 ini. Maka dia membuat pernyataan bisa dibuatkan kakaknya walaupun tidak menikah menurut agama yang disahkan di Republik Indonesia. Nah, para pendengar, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan tentu pelaku nikah siri, walaupun ini menjadi persoalan tersendiri. Menurut pejabat dari Kemendagri, salah satu keuntungan disahkannya, bukan disahkan ya, salah satu dibolehkannya mendapatkan kakak, tentu sang anak mendapatkan pelayanan publik. Satu. Yang kedua katanya bisa mendapat waris atau apalah gitu. Wah, ini memang jadi masalah berikutnya, bagaimana? Loh, kalau harta wali waris itu diputuskan oleh pengadilan, tentu dia dasarnya surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, bagaimana pula bisa mendapat ahli waris? Nah, memang keputusan Kemendagri ini masih perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan terkait di kementerian atau lembaga lainnya, karena memang sangat kontroversi. Para pendengar dimanapun Anda berada, siapa yang paling dirugikan? Nah, ini jelas ini para mama yang sudah punya suami. Saya kebetulan hari-hari menangani konflik rumah tangga ini. Suami ini nikah lagi dipersulit pun asik nak kawin aja terus. Apalagi dipermudah, karena salah satu khususnya orang tua ya, kan banyak orang tua ini mengancam kepada anak wanitanya. Nah, kalau engkau nak nikah, cari suami yang benar-benar. Jangan orang yang sudah bersuami. Pastikan kau carilah suami yang betul-betul menikahimu resmi. Jangan nikah siri. Kalau nikah siri nak, nanti sulit. Anakmu tidak bisa mendapat kakak, tidak bisa sekolah, tidak bisa punya akte. Loh, sekarang semua itu sudah bisa. Jadi bahasa lainnya, para emak-emak sekarang ini semakin susah mengendalikan suami untuk setia. Ya, yang sudah dipersulit pun banyak suami tidak setia, gitu ya. Apalagi sekarang dipermudah, sangat mudah. Ya, mungkin kalau bagi kita yang di desa-desa, jarang suami selingkuh, walaupun bukan ukuran. Karena saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Coba bagi yang di kota. Kalau suami selama ini dengan istri pertama tinggalnya di Batu Haji, bisa saja dia menyimpan istri di Batang Kota, di Uban, dari mana. Toh tidak ada kesulitan kelak. Begitu anak lahir langsung bisa mendapatkan kakak. Oleh karena itu para pejabat terkait ya, harapan saya kebijakan ini memang perlu diikuti 2 hal. Yang pertama, teknis detailnya bagaimana. Yang kedua, perlindungan juga kepada mereka yang sudah berkeluarga. Karena dapat saya pastikan akan terlalu banyak nanti orang yang menggugat cerai. Kenapa? Karena kan salah satu untuk mendapatkan kakak itu adalah ada pernyataan sudah nikah siri. Pernyataan sudah nikah siri ini pun bisa dibawa ke penjara sebenarnya ya. Misalnya saya nih, seorang suami menuduh istri saya, menuduh suami selingkuh. Selama ini tidak ada bukti.
dia pula membuat pernyataan sudah menikah siri. Justru dengan selembar kertas itu bisa dibawa ke kantor polisi bahwa suami saya selingkuh, seperti itu. Jadi memang ini serba dilematis ya, menguntungkan satu sisi, merugikan yang lain. Yang ini dia enak, tapi yang lain dia tidak enak. Ini memang kebijakan menurut Kemendagri bukanlah kebijakan yang baik, tetapi bagaimanapun penyelamatan anak-anak kita jangan sampai terabaikan hak-haknya. Saya kira itu Mas Pintar. Baik, terima kasih. Ini menjadi viral ya Pak Ustadz ya. Karena juga dalam pernikahan ini perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan perkawinan ini dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini terkait tentang nikah siri dapat kakak. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Iya, betul. Ya. Nah, kemudian kita baca saja ini ada beberapa artikel yang masuk. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustadz Mario dan Mbak Lintara. Ini menarik sekali nikah siri ya. Nah, nikah siri ini bagaimana nih Pak Ustadz prosesnya? Kalau secara diam-diam sementara orang tua kita belum tahu, karena nikah siri katanya tidak ada buku dan sebagainya. Sementara mengurusnya juga nanti susah untuk anak kita sudah lahir. Bagaimana kalau orang tua kita tanpa pengetahuan kita nikah lagi kalau suaminya sudah menikah siri dengan saya, seperti itu Ibu Rika di Batu Haji. Bagaimana Pak Ustadz mohon penjelasannya? Oke, kan kalau Kemendagri, kalau yang saya baca ya, dengan yang di TV juga, dia hanya meyakini pernyataan yang bersangkutan. Artinya ini kan lebih kepada pelindungan anak sebenarnya ya, bapak dengan ibunya. Tapi apakah nikah sirinya sah? Kemendagri tidak terlalu banyak ikut campur. Yang penting pernyataan. Nah, sekarang kalau pertanyaan dari Ibu Rika tadi, bagaimana kalau nikah siri orang tua tidak diketahui? Ya tidak sah. Kan nikah siri harus ada wali. Nikah siri bukan berarti nikah membohongi walinya. Walaupun ada ustadz, ada yang macam-macam syekh hafal Quran sekalipun, kalau tidak ada wali tidak sah. Pertanyaan Ibu Rika tadi, itu nikahnya tidak sah kalau tidak menggunakan wali yang sah. Kalau di Dukcapil mau sah mau tidak, dia no problem, karena dia ada pernyataan yang penting bapak ibunya sah itu menurut Dukcapil, karena Dukcapil juga akan mencantumkan di kakaknya itu belum nikah, seperti itu. Ini memang agak unik ya, diterbitkan kakak tapi ada tulisan belum nikah. Jadi jawaban saya kepada Ibu Rika, tidak sah nikahnya kalau tidak menggunakan wali yang benar. Saya kira itu. Nah, itu dia disampaikan Pak Ustadz. Ini karena Pak Ustadz saya juga pernah diajak untuk menjadi saksi, pada tidak ada sangkut paut keluarga karena nikah siri. Ini nih bagaimana Pak Ustadz? Sementara teman yang menikah siri, jadi ada beberapa orang yang diundang tidak ada sangkut paut sama keluarga. Sebagai saksi, apakah kita terkena dosanya atau bagaimana? Atau kita tolak saja? Iya. Sebenarnya begini, kalau sah tidaknya menjadi saksi kan bukan karena teman atau tidak. Karena tidak ada ketentuan jadi saksi nikah itu kan harus teman. Yang penting 3 syaratnya, dia muslim, yang kedua balik, yang ketiga adil. Mau teman atau tidak teman tak jadi masalah. Persoalannya apakah dosa atau tidak. Nah, ini persoalan lain. Sirinya siri yang bagaimana dulu. Kalau seorang laki-laki menikahi wanita siri, dia mengkhianati istrinya. Karena mengkhianati istri ini kan bagian dari dosa. Kalau kita ikut menyaksikan berarti dosa juga. Ini tergantung siapa yang menikah. Tapi ada orang nikah siri ini karena mau pulang ke Jawa nanti di perjalanan supaya tidak dosa. Kita nggak dosa. Karena ada orang-orang tertentu di Jawa ini, misalnya nih, laki-laki perempuan sebenarnya sama-sama tinggal di Batam. Nanti mau menikah itu di kampung, gitu ya. Katakanlah kampungnya Papua. Surat nikah, NA segala macam dibuat di Batam. Selama perjalanan ke Papua makan waktu 3 hari, takut dosa. Maka orang tuanya telepon, Pak, tolong nikahkan anak saya dulu Pak, sebelum nikah yang resmi di kampung. Karena dia akan melakukan perjalanan 3 hari. Sementara anak saya perempuan tidak ada pemilih, nanti yang mendampingi calon menantu anak saya. Nah, itu tidak sedikit pun menyalahi agama dan tidak ada yang rugikan. Menjadi saksi tak masalah. Jadi menurut saya, kalau pertanyaannya apakah dosa menjadi saksi nikah siri,
Tergantung. Kalau tujuannya happy, kan ada juga ya supaya cari duit limpul-limpul itu kan untuk kedai kopi. Tolong jadi saksi ya, itu dosa itu. Jadi jawaban saya Pak ya, tergantung bagaimana proses nikah sirinya. Saya kira itu. Iya betul. Jadi harus tahu benar-benar Iya. nikah itu yang benar juga ya Pak Ustadz. Iya betul. Baik, satu SMS lagi Iya. kita bacakan yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama Pak Mariono di keluarga Sakinah. Ada Dewi di Bengkong. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya sudah membina hubungan rumah tangga hampir 1 tahun. Apakah ini berdosa ya, karena sebelumnya kita belum berbicara lebih detail tentang masa lalu kepada suami, baik juga saya kepada suami saya tidak sepertinya seperti itu balik untuk pembicaraan. Walaupun mungkin sudah tidak terjadi satu nikah dengan dia, apakah ini berdosa Pak Ustadz? Apakah saya jelaskan saja, takutnya nanti dia marah dan dia meninggalkan saya. Bagaimana solusinya? Oke, jadi pertama ketika menjalin hubungan 1 tahun, apakah dosa ya lihat hubungannya. Hubungannya sejauh mana, apakah zina, karena hubungan laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu kan yang tidak boleh. Satu, pandang memandang yang tidak perlu. Yang kedua, diam berdua di tempat sepi, artinya tanpa orang lain. Yang ketiga ya berpegangan, mencium dan segala macam. Yang keempat, berzina. 4 itu yang tidak boleh. Nah, hubungannya sejauh mana? Tapi kalau pertanyaannya tadi juga ternyata ada masa lalu yang disembunyikan, ya, apakah dosa? Nanti kalau dibuka mungkin udah cerai atau masih ada suami atau ada apa. Kalau dibuka nanti khawatir dia meninggalkan saya. Nah, ini yang tak betul. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau niatnya baik-baik dan kita orang baik-baik, buka saja. Toh lebih bagus putus hari ini daripada yang akan datang, begitu. Kalau putus cepat bisa ada solusinya. Tapi kalau tidak putus, kalau ada masalah, apa solusinya? Jadi jawaban saya, apakah dosa hubungannya ya tergantung sejauh mana hubungannya. Yang kedua, menutupi sesuatu itu menurut sesuatu yang tidak baik. Maka buka saja. Kalau perkara dia meninggalkan kita, lebih bagus daripada ditahan lama-lama, toh akan putus juga. Saya kira itu. Baik, jujur lebih baik Pak Ustadz. Iya. Walaupun mungkin kekecewaannya ditelan daripada lama-lama juga akan ditinggalkan, itu berbahaya. Iya, iya. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Jadi yang sudah bergabung, insya Allah minggu depan kita bersama kembali. Sebagai kesimpulan kita Pak Ustadz, apa yang disampaikan ini tentunya tata cara untuk Anda yang menikah siri mungkin ya. Silakan Pak Heri. Oke, pertama niat dari Kemendagri, dia menyatakan dia bukan akan mendahului undang-undang. Jadi sebenarnya bagi yang tak setuju dengan kebijakan Kemendagri ini, bisa apa namanya? Uji materi. Bisa uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bisa saja. Ya. Nah, oleh karena itu kepada semua pihak, Kemendagri dalam hal ini tidak bisa yang dipersalahkan karena beliau ingin melindungi semua warga Indonesia, terutama anak-anak ya, karena terlalu banyak orang menikah yang tidak tercatat. Nah, menikah yang tidak tercatat itu ada yang berniat baik, ada yang tidak berniat baik, gitu ya. Yang berniat baik biasanya para aliran kepercayaan suku-suku tertentu yang tidak menganut salah satu dari 6 agama. Kemendagri harus melindungi itu. Ya. Tetapi rupanya kebijakan ini insya Allah atau kemungkinan banyak dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mau nikah resmi karena terganjal sesuatu atau sekedar nafsu kuat tenaga kurang. Ya, artinya apa? Ingin istri banyak, modal pun tak ada. Ini ada kesempatan. Oleh karena itu, kepada pelaku nikah siri, ini ada momen yang mungkin bisa membantu agar anak kita mendapat kakak, akte dan segala macamnya. Ya, seperti itu. Silahkan, kalau tidak salah, syaratnya 2. 1, ya, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, itu 1. Yang kedua, ya, harus ada surat pernyataan atau keterangan nikah siri. Tetapi ingat ya, surat pernyataan ini juga bisa dimanfaatkan oleh para istri
yang sah kalau memang sudah bersuami atau maaf kalau sudah beristri, ini bisa dijadikan salah satu bukti dibawa ke polisi bahwa dia selingkuh. Karena ingat ya, laki-laki ketika berzina dengan wanita lain, istri kan susah juga membuktikan bahwa dia selingkuh atau tidak, kecuali ketangkap basah. Tiba-tiba ada pernyataan pula. Nah, dengan adanya pernyataan itu oleh istri yang sah ya, suami bisa dipenjarakan itu dua-duanya itu. Betul, sisi lain Kemendagri menjadikan syarat untuk supaya dapat kakak. Tapi konsekuensinya kalau suami tak ridho, surat itu bisa dibawa ke kantor polisi supaya bisa masuk penjara. Kan unik ini. Kalau tanpa bukti, kan suami tak bisa juga masuk penjara. Tanpa bukti itu misalnya digerbang, ya, ditangkap rame-rame, itu kan ada bukti itu. Yang kedua ya ada surat itu tadi. Memang repot. Oleh karena itu, kepada pelaku nikah siri dua itu penuhi syaratnya. Kepada semua kita, terutama ibu-ibu, emak-emak ya, yang khawatir suaminya selingkuh, yang khawatir suaminya nikah siri, sekarang perjuangan ibu sudah semakin berat. Karena diperketat pun akibat nikah siri, banyak juga suami ini yang tidak setia. Apalagi sekarang dipermudah. Tapi apapun, kita hidup di Indonesia, kita terima keputusan pemerintah dengan harapan satu, terus layani suami yang terbaik, sehingga suami tidak pindah ke lain hati dan pindah ke lain body. Yang kedua, banyak-banyaklah berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi keluarga kita, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan zina. Saya kira itu.